Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Piala Dunia 2022 telah resmi digelar. Qatar menjadi tuan rumah dalam ajang 4 tahunan tersebut. Digelarnya Piala Dunia di Qatar membuat negara tersebut menjadi perbincangan di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Qatar saat ini menjadi negara Timur Tengah pertama yang berhasil menjadi tuan rumah dalam ajang paling bergengsi dalam sepak bola. Qatar telah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia sejak tahun 2010. Negara Islam ini mendapat suara terbanyak dalam pemungutan suara dari 22 anggota eksklusif FIFA. Qatar mengalahkan 4 negara pesaingnya, yakni Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. FIFA memberikan kepercayaan kepada Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 bukan tanpa alasan. Salah satu alasan terbesarnya adalah Qatar dianggap telah memenuhi kriteria FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Dalam perkembangannya, Qatar sempat diisukan telah menyuap petinggi FIFA yang nilainya diperkirakan sebesar 54,2 miliar. Suap ini disebut-sebut untuk mengamankan posisi Qatar sebagai tuan rumah perhelatan sepak bola akbar dunia. Namun akhirnya, Qatar bebas dari tudingan penyuapan tersebut setelah dilakukan penyidikan selama 2 tahun. Negara mayoritas muslim ini tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Pada pembukaan acara tersebut, setelah pidato dari Presiden FIFA Gianni Infantino, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini semua sebagai bukti bahwa Qatar masih menerapkan syariat Islam walaupun acara tersebut banyak diikuti negara-negara Eropa. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, pemerintah Qatar menerapkan aturan ketat tentang minuman beralkohol. Seperti yang kita ketahui ketika Piala Dunia berlangsung, banyak para supporter yang melakukan pesta miras, seks bebas, bahkan berkumpulnya para kaum LGBT. Namun semua itu tidak berlaku di Qatar. Qatar melakukan pelarangan terhadap penonton yang berpakaian seksi. Mereka dihimbau untuk menggunakan pakaian sopan. Pakaian yang digunakan harus menutup bahu dan lutut. Mereka juga dilarang untuk bermesraan di depan publik selama berlangsungnya Piala Dunia. Public display of affection atau tindakan menunjukkan kemesraan bersama pasangan di publik bisa berakhir ke penjara. Tidak hanya itu, Qatar juga melakukan pelarangan terhadap aktivitas perjudian. Jika ada yang melanggar, maka ia bisa dipenjara. Hal ini karena perjudian adalah sesuatu yang ilegal di Qatar. Qatar juga melakukan pelarangan berkibarnya bendera pelangi atau bendera kaum LGBT. Qatar dengan tegas melarangnya. Karena perbuatan tersebut juga perbuatan yang ilegal di Qatar. Jika melanggar, mereka akan dikenakan hukuman 3 tahun penjara, bahkan kematian sebagaimana undang-undang resmi yang berlaku di negara tersebut. Dalam perhelatan akbar tersebut, media satir Prancis, Le Canard Ensign, memprovokasi menggunakan karikatur yang menampilkan pria brewokan dengan tulisan Qatar pada bajunya dan nomor punggung seperti pemain bola. Para pemain digambarkan mengejar bola di padang pasir sambil membawa golok, senjata, dan peluncur roket. Salah seorang tampak menggunakan ikat pinggang yang penuh dengan peledak. 2 di antaranya berbaju hitam dengan balaj lava atau penutup wajah. Gambar itu seolah-olah menggambarkan bahwa sepak bola Qatar adalah kumpulan teroris. Gambar karikatur tersebut akhirnya mengundang kecaman di media sosial. Sejak dinobatkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar terus-menerus diserang berbagai media. Selain gambar radikal, isu lain yang digunakan untuk menyerang Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia adalah isu hak kaum LGBT. Qatar dengan tegas menyebut bahwa homoseksual haram karena merusak pikiran. Akibatnya, kalangan kaum LGBT kemudian menyuarakan travel warning dan ajakan untuk memboikot Piala Dunia 2022. Kampanye negatif yang menargetkan Qatar kemudian mengarah pada kebohongan dan standar ganda. Sepanjang sejarah Piala Dunia, tidak ada negara lain yang mendapatkan intensitas kecaman seintens ini. Persatuan Kantor Berita Organisasi Kerjasama Islam atau yang disingkat dengan UNA
mengancam kampanye media yang disebut telah menyebarkan desas-desus dan berita palsu yang menargetkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Kampanye yang dilakukan oleh beberapa media asing ini dilatar belakangi oleh agenda yang mencurigakan karena fokusnya menyebarkan informasi yang menyimpang. Persatuan UNE mendesak media untuk tetap objektif dan profesional dalam meliput Piala Dunia Qatar 2022 dan bekerja dalam semangat olahraga yang jauh dari hasutan yang akan mencapai tujuan dalam mempromosikan kerjasama dan persaudaraan. Mereka juga meminta media untuk memanfaatkan sumber media yang dapat diandalkan kredibilitasnya dan memberikan sumber pemberitaan yang disediakan oleh negara penyelenggara. FIFA memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 setelah melalui berbagai tahapan. Tahapan pemilihan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2018 dan 2022 dimulai sejak Januari 2009, di mana Asosiasi Nasional memiliki waktu hingga 2 Februari tahun 2009 untuk mendaftarkan diri. Pada awalnya, 7 negara mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2018, tetapi Meksiko kemudian mengundurkan diri. Penawaran Indonesia ditolak oleh FIFA pada Februari tahun 2010 karena tidak adanya dukungan tertulis dari pemerintah. Selama proses pemilihan, negara-negara non-UEFA secara bertahap mundur dari pemilihan tuan rumah 2018, sementara negara-negara UEFA mundur dari pemilihan tuan rumah 2022. Sehingga tersisa 5 penawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, yaitu Australia, Jepang, Qatar, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. 22 anggota Komite Eksekutif FIFA bertemu di Zurich pada tanggal 2 Desember tahun 2010 untuk memberikan suaranya dalam memilih tuan rumah kedua turnamen tersebut. Hingga pada akhirnya, Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Negara yang menjadi salah satu penghasil minyak bumi terbesar itu segera melakukan persiapan dari tahun 2010. Sempat terjadi isu kematian pekerja migran yang tinggi karena terlibat pembangunan infrastruktur tersebut. Namun pemerintah Qatar membantah dan mengeklaim kabar tersebut menyesatkan, sebab tidak semua kematian itu tercatat sebagai pekerja yang terkait proyek Piala Dunia. Pertandingan Piala Dunia dikatakan berlangsung selama 29 hari dan menjadi Piala Dunia terpendek sejak edisi di Argentina tahun 1978. Dengan demikian, panitia penyelenggara harus memeras 4 pertandingan hampir setiap hari di sepanjang babak penyisihan grup. Sebagian besar Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir berlangsung 3 hari lebih lama. Selain itu, jarak antar stadion di Qatar terbilang cukup dekat. Jarak antara 2 stadion terjauh, yakni Stadion Al Bayt yang berada di utara Doha, hanya terpaut 64,36 km dengan Stadion Al Janub yang terletak di selatan ibu kota. Perjalanan dari Stadion Al Bayt dan Al Janub pun hanya memakan waktu 50 menit tanpa macet. Fakta mengejutkan lainnya adalah 7 dari 8 stadion Piala Dunia Qatar yang baru dibangun untuk turnamen ini merupakan stadion sekali pakai. 7 dari 8 kursi penonton di masing-masing stadion akan dipindahkan usai turnamen. Sementara itu, Stadion 974 yang terbuat dari kontainer pengiriman akan dibongkar sepenuhnya. Hanya Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan yang akan dipertahankan untuk kegiatan sepak bola setelah Piala Dunia 2022 selesai. Itulah beberapa fakta tentang Piala Dunia 2022 yang terjadi di Qatar. Meskipun terdapat media yang mencoba mencoreng negara Qatar, namun perhelatan akbar tersebut tetap dilaksanakan. Dikatakan pula bahwa Piala Dunia di Qatar adalah Piala Dunia termahal. Semoga dengan berlangsungnya Piala Dunia di Qatar dapat menjembatani kesenjangan budaya antara Timur Tengah dan Eropa, sehingga tidak ada lagi Islamofobia di negara-negara Eropa.